Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Komarus Zaman, mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025 Rombel 6A. Program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001255551. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Blitar. Pada mata pelajaran IPAS bab 2, materi metamorfosis hewan dengan pendekatan deep learning, model pembelajaran cooperative learning. Demikian perkenalan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Berprestasi. Madrasah Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan absen dulu ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Aza. Ya, Alfandi. Ya, Arta. Ya, Asfi Manzila. Asifa Putri. Ya, Rehan Faruk. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua anak-anak. Kelas 3 Ismail. Sama kita teguh, berjuang kita tangguh. Kelas 3 Ismail, tak kenal lelah, berani berprestasi. Yes, yes, yes.
Sedia tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Hap. Bagus. Kelas 3. Kelas 3. Selamat pagi kelas 3, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, belajar dengan seksama. Siswa-siswi kelas 3 semuanya. Hebat! Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah mengajar kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus dan kami konsentrasi. Duduk Islami. Siap! Nah, hai anak-anakku, hari ini hari Jumat. Ya. Kita pelajaran pertama adalah IPAS. Ya. Untuk pelajaran IPAS kali ini kita akan belajar bab 2 subbab yang kedua. Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup makhluk hidup. Sekarang kita belajar tentang apa? Penasaran? Nah, sebelumnya saya tanya dulu. Pak Kemar mau tanya. Di lingkungan sekitar rumah kalian, pernahkah kalian melihat hewan? Tentu pernah ya. Banyak sekali hewan di lingkungan sekitar rumah kalian. Betul? Iya. Salah satunya apa anak-anak? Coba dari kelompok sini. Ulat. Apalagi? Kucing. Dari kelompok sini. Kupu-kupu. Ayam. Kelompok sini. Semut. Sapi. Ya. Oke, ya bagus. Apa? Iya, ada katak. Ada yang pernah melihat katak? Iya, katak atau kodok. Nah, kamu tahu anak-anak, katak itu berkembang biak dari cara bertelur. Nah, setelah bertelur, dia menetas. Nah, ketika mulai menetas sampai dia menjadi dewasa lagi itu. Dia menjadi dewasa, itu bentuknya apakah sama? Dia tidak. Iya. Kok tahu tidak? Kamu pernah mengamati? Pernah ya tentunya. Ketika kecil dia itu yang bernama biasa disebut dengan kecebong. Bentuknya hampir seperti ikan. Hidupnya pun di air. Nah, ketika sudah besar dia menjadi hewan amfibi yang hidup di dua alam, bisa di air dan bisa di darat. Baik, kali ini itulah yang kita pelajari anak-anakku. Ya, seperti yang sudah ada di layar ini. Lihat anak-anak semuanya. Media ajar IPAS tentang metamorfosis hewan. Berarti hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis hewan. Tertarik apa tidak untuk belajar metamorfosis? Tertarik. Oke, kalau gitu kita mulai. Siap? Belajar metamorfosis hewan. Nah, sebelumnya inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik atau kalian itu mampu memahami metamorfosis dan perubahan bentuk makhluk hidup. Yang kedua, kalian mampu membuat bagan beberapa jenis hewan yang ada di lingkungan sekitar. Bagan metamorfosis ini maksudnya ya. Yang ketiga, kalian mampu membandingkan dua jenis metamorfosis hewan. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Lanjut. Daur hidup makhluk hidup. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, daur hidup makhluk hidup ada dua jenis, yaitu ametamorfosis yang tidak bermetamorfosis, dan yang satunya adalah metamorfosis atau hewan yang melakukan metamorfosis. Yang kita pelajari sekarang adalah poin yang kedua, yaitu metamorfosis. Ya, hewan yang melakukan metamorfosis dalam daur hidupnya.
Baik, kita lanjutkan. Lah, sekarang apa toh itu yang disebut metamorfosis? Nah, ini dia. Jelas anak-anak? Metamorfosis artinya adalah Bentuk hewan secara bertahap dari fase ke fase mulai telur hingga dewasa. iya, itulah arti dari metamorfosis, perubahan bentuk hewan secara bertahap dari fase ke fase mulai dari telur sampai hingga dewasa. Lanjut. Jenis metamorfosis. Ya, yang pertama ada metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Kita pelajari nanti. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Apa itu? Kita pelajari nanti. Sekarang metamorfosis sempurna dulu. Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan jauh berbeda mulai kecil sampai dewasa. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya metamorfosis sempurna itu adalah bentuk hewan itu jauh berbeda dari kecil menetas telur hingga dia dewasa. Itu ciri-ciri dari metamorfosis sempurna. Sekarang yang kedua, ciri-ciri metamorfosis yang tidak sempurna. Bentuk hewan tidak jauh berbeda dari kecil hingga dewasa. Nah, mulai dari dia menetas dari telurnya sampai dia berubah menjadi dewasa, itu bentuk fisiknya tidak jauh berbeda. Itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Lanjut. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna, lihat di samping itu ada gambar apa anak-anak? Kupu-kupu. Ya, itu adalah metamorfosisnya kupu-kupu. Nah, metamorfosis sempurna itu fasenya dimulai dari yang pertama adalah telur. Ya, telur menetas menjadi yang namanya disebut larva. Itu larva. Kalau di sini gambar ini adalah kupu-kupu. Larva telur adalah sebagai bentuknya adalah sebagai sebagai ulat ya. Kemudian larva ulat berubah dia menjadi pupa. Pupa sama dengan kepompong. Jadi kepompong bergelantungan di pohon seperti itu. Nah, setelah menjadi pupa dalam beberapa hari atau minggu dia berubah menjadi kupu-kupu dewasa atau biasa disebut imago. Disebut imago. Bentuk hewan dewasa itu disebut dengan imago. Nah, seperti itu. Ya, larva ini artinya adalah bentuk hewan muda. Nah, berbeda apa enggak bentuk hewan muda dengan hewan dewasa? Bentuk larva dengan dewasa atau imago berbeda apa tidak? Jauh berbeda. Makanya dia disebut bermetamorfosis sempurna. Tahap selanjutnya setelah larva adalah kepompong. Ya, ini kepompong. Tuh gambarnya yang bergelantungan. Pupa itu sama dengan kepompong. Nah, contoh metamorfosis hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Ada lagi nyamuk, ada lagi lalat, ada lagi lebah. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Ada lagi katak. Tuh, paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu telur, larva, pupa, kemudian imago. Selanjutnya, nah, ini kita pelajari masih tentang metamorfosis sempurna. Ini contoh yang pertama adalah nyamuk. Ini daur hidup nyamuk. Nah, dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian setelah larva berkembang menjadi pupa. Bentuknya seperti itu.
Kemudian setelah itu berkembang lagi menjadi imago atau nyamuk dewasa. Nah, kalian tahu berkembang biaknya nyamuk itu di mana? Di dalam air. Imago atau nyamuk dewasa meletakkan telurnya itu ada di dalam air. Kamu kan biasa tahu lihat nyamuk berkeliaran di sekitar kamar mandi kalian yang ada bak mandinya. Iya, di sanalah dia meletakkan telurnya. Kemudian telurnya menetas di dalam air menjadi larva. Larva itu adalah jentik-jentik, anak-anak. Jika kamu pernah lihat uget-uget atau jentik-jentik di dalam air, itu adalah larva. Kemudian setelah berkembang menjadi besar, dia menempel di permukaan air menjadi bentuk pupa atau kepompong. Kepompongnya nyamuk itu seperti itu bentuknya. Kepalanya besar, menempel di permukaan air. Lama-kelamaan dia kemudian berubah menjadi dewasa dengan bentuk yang sempurna seperti itu. Mempunyai sayap, mempunyai kaki, mempunyai lengkap pokoknya tubuhnya. Oke. Yang kedua adalah daur hidup lebah. Sama, selalu dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa. Setelah itu imago atau lebah dewasa. Ya, itulah bentuk dari daur hidupnya lebah, telurnya. Oke, itu yang kita perlu ketahui. Selanjutnya, nah ini masih contoh metamorfosis sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna. Nah, apa nama tahapan setelah telur katak menetas? Kita lihat sama-sama. Itu telur katak. Itu iya, menetas menjadi berudu. Setelah menjadi berudu, dia berkembang menjadi berudu yang mempunyai kaki, tapi masih dalam tahap berudu. Kemudian setelah menjadi berudu punya kaki, dia berkembang lagi menjadi katak muda. Katak muda berkembang lagi menjadi katak muda yang lebih besar lagi. Iya, ekornya sudah mulai mengecil, memendek. Setelah katak muda berkembang lagi menjadi katak dewasa atau bentuk imago. Loh Pak, kalau ada yang tanya seperti ini, itu katak fasenya tidak ada larva, tidak ada pupa, itu kok bisa dianggap sebagai metamorfosis sempurna? Apa jawabnya? Jawabnya begini, meskipun tidak menjadi larva dan pupa, katak tergolong metamorfosis sempurna karena daur hidupnya mengalami 4 fase. Yang pertama adalah telur, yang kedua menjadi berudu, yang ketiga menjadi katak muda, yang terakhir menjadi katak dewasa. Nah, ada 4 fase kan? Berarti kalau jadi 4 fase dia tergolong metamorfosis sempurna juga. Paham? Oke, lanjut anak-anakku. Ya, sekarang kita pelajari metamorfosis yang tidak sempurna. Bentuk larva atau nimfa tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasa. Tidak ada tahap pupa. Contohnya belalang, kumbang, dan kecoa. Nah, ini gambar contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fasenya tetap dimulai dari apa anak-anak? Telur. Kemudian telur berkembang menjadi nimfa. Apa itu nimfa? Nimfa adalah bentuk muda. Nah, bentuk muda suatu hewan yang mengalami metamorfosis. Setelah menjadi nimfa, dia menjadi hewan kumbang dewasa atau imago. Berarti ada berapa tahapan kalau metamorfosis tidak sempurna? 3 tahapan. Yang pertama, telur, nimfa atau hewan muda, kemudian
dewasa atau imago. Di sini contohnya hewan apa itu? Kumbang. Pernah melihat kumbang? Pernah. Oke. Bagus. Itulah tahap metamorfosis kumbang. Loh Pak, itu nimfanya kok ada 3? Iya, meskipun ada 3, tapi dia tetap dalam fase nimfa, dalam fase remaja atau hewan muda. Nah, setelah dewasa dia itu sudah lengkap anggota tubuhnya. Sudah selesai untuk materi metamorfosis hewan. Dari materi yang sudah kita bahas bersama tadi, apakah ada pertanyaan? Apa enggak sih Pak pertanyaannya? Iya. Perbedaannya nimfa sama pupa? Iya, perbedaannya nimfa sama pupa. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah perbedaan nimfa dan pupa? Bagus. Siapa yang sudah bisa? Belum? Oke, saya jelaskan. Apa itu nimfa? Nimfa adalah bentuk muda dari suatu hewan yang bermetamorfosis. Nah, nimfa itu dialami oleh metamorfosis. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Sedangkan pupa itu adalah fase ketiga dari hewan yang bermetamorfosis secara sempurna. Pupa sama dengan apa tadi? Kepompong. Ya. Sudah paham? Sudah. Ada lagi yang bertanya? Oh iya Banyu. Apa Banyu? Jenis hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Apa jenis-jenis hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna? Bagus sekali pertanyaannya. Iya, ada apa tadi yang sudah kita bahas? Ada capung, ada rayap, belalang. Itu adalah contoh-contoh. Iya, ada lagi kecoa, ada lagi kumbang. Ada lagi yang bertanya? Iya, Mbak sudah. Pak, imago itu apa? Bagus sekali pertanyaannya. Apa itu imago? Imago adalah bentuk dewasa dari sebuah hewan yang bermetamorfosis, bentuk sempurna, bentuk dewasa. Nah, itu adalah imago, sebutan atau kata lainnya imago. Sudah paham semuanya? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak, untuk menambah semangat kita bernyanyi. Gimana? Mau apa tidak? Mau. Siapa yang mau? Kita bernyanyi bersama lagu Metamorfosis agar kita juga bisa hafal ya Metamorfosis. Di sini ada lagu Metamorfosis. Siap? Ya. Ini lagu ini menggunakan nada lagu becak anak-anak. Ya. Kita mulai. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Metamorfosis hewan ada 2 jenisnya, sempurna dan juga tak sempurna. Tahapan yang sempurna berupa luar biasa seperti kupu-kupu, nyamuk, katak dan lalat. Tahapan tak sempurna, tak banyak perubahan. Capung, rayap, belalang dan kecoa. Capung, rayap, belalang dan kecoa. Capung, rayap, belalang dan kecoa. Tepuk tangan. Sekarang kita adakan permainan atau tugas kelompok ya. Ya. Sudah dibagi per kelompok. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti kita akan bermain tentang kartu metamorfosis. Ya. Kita akan mengerjakan tugas kelompok mengenai kartu metamorfosis hewan. Di sini nanti setiap kelompok akan saya bagikan kartu metamorfosis hewan.
Ini setiap kelompok akan mendapatkan fase-fase metamorfosis hewan yang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, nanti kalian urutkan sendiri, kalian tempel di sini. Nah, ini untuk yang metamorfosis tidak sempurna, ini untuk metamorfosis sempurna. Kamu tempel di sini, kamu urutkan sesuai urutannya. Ya. Setelah kamu tempel, kemudian di dalam kotak kecil ini ada kotak kecil kan? Ya, di sini. Ini kamu tulisin nama fasenya apa. Ya, misalnya kalau gambar kupu-kupu ini yang sudah lengkap, ini adalah fase imago atau dewasa. Tulis. Nah, kalau sudah, kemudian kamu tulis juga di bawahnya ini keterangan. Keterangannya bagaimana tahapan metamorfosis ini terjadi, kamu tulis di sini. Ya, ini yang paling bawah ini ada perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Kamu harus menuliskan perbedaannya apa metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Sudah paham semuanya? Iya, kalau sudah paham, mari kita kerjakan bersama-sama. Ketua kelompok silahkan maju ke depan. Ya, bagi satu persatu. Ini untuk kelompok 1. Ini kartunya. Ini untuk kelompok 2. Kartunya ini. Ini kelompok 3. Kartunya ini. Ya, silakan bekerja, silakan berdiskusi. Ya, silakan ditempel. Setelah ditempel, kamu tulis keterangannya di bawah. Bawa lem tak? Bawa kan? Bawa lem semua ya. Oke, wah banyak lagi. Iya. Apa? Ya, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna, kamu harus tahu. Itu adalah kok kecoa, itu jangkrik. Jangkrik itu. Ini mau gak mau? Mustahil. Setelah beberapa hari. Gimana, Vi? Sudah? Keren, Pak. Kira sih kita. Iya. Sudah selesai anak-anakku semuanya? Sudah? Bagus. Kalau sudah selesai, tahap selanjutnya adalah mempresentasikan di depan kelas hasil dari diskusi kalian masing-masing per kelompok ya. Tapi sebelum itu ada kelompok 2 belum selesai ya, Mbak Hanifah sudah belum selesai? Sedikit. Oke. Dah, alhamdulillah. Silakan perhatikan Pak Komar dulu. Semua perhatikan Pak Komar. Sebelum kita presentasi, kita pendinginan dulu anak-anak, biar lebih semangat dan lebih fresh lagi. Lihat anak-anak. Mana jari telunjuknya? Jari telunjuk kanan no. Nah, jari telunjuk kanan. Ya. Coba tulis angka 1. Tulis angka 2. Angka 3. Angka 4. Angka 5. Angka 6.
angka 7, angka 8, angka 9, 10. Nah, sekarang tidak pakai tangan. Berdiri gerak coba. Sekarang coba tulis angka-angka itu menggunakan kepala dan badanmu. Nah, bisa? Coba. Siap? Tulis angka 1. Angka 2. Angka 3. Keluar. Angka 4. Iki. Angka 5. Iya. Angka 6. Iya. Angka 7. Angka 8. Keluar. Angka 9. Ya, angka 10. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Kumat, pusing apa tidak? Tidak. Ya, seru kan menulis angka pakai kepala? Itulah keseruan. Nah, oke, kita mulai untuk presentasi hari ini. Sekarang yang pertama adalah kelompok 1, silakan maju. Ya. Ayo. Ya, semua maju kelompok 1. Yang lain harap mendengarkan dengan baik. Sini, yuk. Sini. Ya. Silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. 1, 2, 3. Kami mau menjelaskan hasil diskusi kami. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Siklus hidupnya dimulai dari telur lalu menjadi larva, menjadi pupa dan tumbuh dewasa atau imago. Kami mau diskusi kelompok kami. Jangkrik mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dimulai dari telur lalu nimfa lalu menjadi jangkrik dewasa atau imago. Metamorfosis tidak sempurna melewati 3 tahap, 3 fase yaitu telur, nimfa, imago, sedangkan metamorfosis sempurna melewati 4 tahap, 4 fase yaitu telur, larva, pupa, imago atau dewasa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi metamorfosis sempurna di kelompok 1 hewannya apa, Mas? Mbak? Ya, untuk metamorfosis tidak sempurna hewannya apa? Jangkrik. Iya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Sekarang waktunya kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. 1, 2, 3. Kami akan menjelaskan dari kelompok 2 hasil diskusi. Metamorfosis tidak sempurna dimulai dari bertelur dan hingga menjadi nimfa dan kemudian jadi imago atau kecoa dewasa. Keterangan: siklus hidup kecoa dimulai dari telur lalu menetas menjadi nimfa atau hewan muda dan beberapa hari menjadi imago atau kecoa dewasa. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari telur lalu menetas menjadi larva dan setelah itu menjadi pupa dan beberapa hari menjadi imago atau hewan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur dan lalu menetas menjadi nimfa dan kemudian menjadi imago atau kecoa dewasa. Nyamuk dewasa dimulai dari telur menetas menjadi larva dan kemudian akan menjadi pupa atau kepompong. Setelah beberapa waktu dia akan menjadi nyamuk dewasa atau imago. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2, anak-anak. Lanjut kelompok 3, silakan maju, jejer sini, baris. 1, 2, 3. Kami akan mempresentasikan
metamorfosis sempurna. Lalat. Hewan lalat mengalami metamorfosis sempurna, dimulai dari telur kemudian menetas menjadi larva, lama-kelamaan berubah menjadi pupa, dan setelah menjadi pupa lama-lama menjadi bentuk dewasa atau imago. Ketika mempresentasikan metamorfosis tidak sempurna, hewan capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dimulai dari telur, nimfa, imago, atau dewasa. Metamorfosis sempurna hanya melewati 4 tahapan. Metamorfosis tidak sempurna melewati 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dewasa, atau imago. Metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, larva, pupa, imago, atau dewasa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sebelum kita ulas kembali, sekarang lihat Pak Komar, berdiri gerak. Kita tes fokus dulu hari ini. Iya, sedia tepuk. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tunggal. Siapa yang tepuk itu? Ya, Siva. Kurang fokus berarti. Sedia tepuk. Ganda. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tunggal. Tepuk ganda. Ganda. Tunggal. Tepuk ganda. Tunggal. Tunggal. Tepuk tunggal. Iya. Sekarang ini. Jari telunjuknya lagi. Tunjuk hidung kalian. Iya, ternyata masih fokus. Bagus. Ya, tunjuk dahi kalian. Iya, asli tidak fokus. Iya, dahi itu apa? Iya, ini sini loh dahi. Ya, masa nggak tahu dahi. Yo, lagi di depan. Putar dulu, putar, 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 putar. Tunjuk pipi kalian. Oke, masih fokus. Di depan lagi. Jarinya putar, 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 putar. Tunjuk mata kalian. Iya. Oke, fokus. Putar, 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 putar. Tunjuk dagu kalian. Dagu. Kok sini dagu? Dagu itu sini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus. Nah, duduk Islami. Iya, anak-anakku. Gimana? Pelajaran hari senang apa tidak? Senang apa tidak? Iya, menyenangkan kan pelajaran hari ini? Baik. Kita tadi sudah belajar beberapa materi tentang metamorfosis. Yang pertama adalah tentang pengertian metamorfosis. Apa tadi pengertian metamorfosis? Perubahan bentuk hewan dari fase ke fase, mulai dari telur sampai dewasa. Kemudian metamorfosis hewan ada berapa tadi? Ada berapa jenis? Ada berapa jenis anak-anakku? 2, yaitu yang pertama dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari fase apa yang pertama? Kedua, ketiga, keempat. Betul sekali. Contoh-contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna: katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat. Ya. Sekarang lebah juga. Sekarang metamorfosis tidak sempurna. Sebelum itu saya tanya dulu, metamorfosis sempurna dimulai dari fase apa? Telur, nimfa, hewan muda, kemudian imago. Ada berapa? 3 fase, 3 tahap. Contoh-contoh hewannya apa? Capung, rayap, lalang, kecoa. Ya, bagus itu. Baik. Kemudian perbedaannya apa berarti? Hewan yang bermetamorfosis sempurna dan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna.
Ya. Bagus sekali. Kalau metamorfosis sempurna, hewan melalui 3 fase perubahan bentuk. 4 fase perubahan bentuk. Yang pertama adalah telur, larva, pupa, imago atau dewasa. Kalau metamorfosis tidak sempurna hanya 3 tahapan saja, yaitu telur, nimfa atau hewan muda, kemudian menjadi imago atau dewasa. Baik, berarti anak-anak sudah paham semua. Alhamdulillah. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9:15, kita akhiri pelajaran kali ini. Waktunya sudah habis. Kita berdoa, membaca hamdalah bersama-sama. Bagian dari saya, ada kurang lebihnya, Pak Komar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.